من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, monggo dibaca keterangan. Hah? Sudah ada ini? Oh iya, terakhir. Setelahnya berarti. Hadis Abu Hurairah benar. Ayo, lanjut Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 236 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu bertasyahud, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan padamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, cobaan hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Muttafaqun alaih. Satu dari siksa kubur. Berlindung dari siksa kubur ya? Dari siksa neraka jahanam. Nomor pertama apa? Neraka Oh iya. Dari neraka jahanam. 2 dari siksa kubur, 3 dari fitnah hidup dan mati, dan terus 4 fitnah dajjal al-masih al-dajjal. Baik. Ada yang mencermati enggak? Susunan ini menarik atau tidak? Hah? Kalau dipikir seharusnya susunannya seperti apa? Hah? Oh, ya beda apa bedanya? Satu, ini kubur dulu, usah kubur. Nar, jahanam. Sama ini, sama. Oke. Apa ini? Hah? Urutan. Oke, kontennya dulu kalau gitu, materinya dulu. Sekarang gini, materinya dulu. Materinya udah menarik enggak? Neraka jelas, kubur jelas, hidup dan mati ini. Nah ya masalahnya hidup dan ini kan, fitnah hidup jelas, fitnah mati apa? Fitnah ya? Setelah kematian. Apa fitnah? Setelah kematian apa? Ketika ada orang yang meninggal, biasanya muncul fitnah-fitnah yang dia jadi demit, dia karena dia banyak kesalahan dan segala macam itu. Ada lagi, mau tuh? Ini kenapa? Oh ini kenapa? Kenapa? Hidup jelas. Fitnah mati apa? Hah? Sakaratul maut. Ya, ada yang menyampaikan pos pasca meninggal.
pasca meninggal ada yang sakaratul maut. Nah, ini yang menarik karena beberapa disampaikan ini fitnah mati itu adalah fitnah yang sakaratul maut ini. Jadi ketika mau meninggal kan datang semuanya, ya kan? Orang-orang yang dicintai, orang-orang yang menggoda, macam-macam. Ini, dah itu ya. Sekarang urutannya ada yang menarik enggak? Dari berat. Dari berat ke ringan atau kebalikannya? Ringan ke berat. Berat ke ringan atau ringan ke berat? Alasannya apa deh? Ayo. Sebenarnya yang paling berat yang mana? Ini ada sedikit perbedaan dari Handika memang. Ada memang hadisnya. Kayak sini ini gimana? Dari berat ke ringan atau ringan ke berat? Ringan ke berat. Dokter Anang berat ke ringan. Ya enggak apa-apa ini namanya mentadaburi ke sesuatu. Akhirnya kita ambil pelajaran, ya kan? Baik. Kalau saya memahaminya dari ringan ke berat. Karena apa? Bagaimanapun ini adalah fitnah yang luar biasa. Rasulullah ini fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya kan? Ini belum ketemu orangnya. Ya kan? Jadi bahayanya. Ini kan masing-masing tidak, ini kan subjeknya belum keluar kan. Iya kan, sebelum keluar. Tapi ini sudah luar biasa. Jadi ada sebagian yang penjelasan yang saya terima, memang ini adalah fitnah yang terberat di antara dua ini. Makanya gradasinya seperti ini. Ada hadis lain saat para sahabat itu berkumpul, kemudian mereka saling bercerita tentang fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah menyampaikan, maukah kalian aku sampaikan fitnah yang lebih berat daripada itu? Kemudian para sahabat bertanya apa? Arya. Oh ya, Arya. Nah, dalam konteks ini nih ya, dalam konteks ini gradasinya di sini adalah ya ini fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, karena luar biasa ininya ya. Masih ada jalan nggak semua, mungkin Arya dikatakan paling berat karena Dajjal mungkin para sahabat waktu itu nggak mendapati akhir zaman. Mereka orang-orang soleh pasti ada fitnahnya, serangan setan dari ujub dan ria. Ria, takabur, sombong. Iya, itu penyakit hati itu kan. Baik. Jadi fitnah itu saat hidup, dan berarti fitnah hidup dan mati lebih besar dari fitnah Dajjal. Iya itu ya. Nama bahaya, Mama kan lihat seperti apa kan bisa saja kan, bebas. Tapi yang jelas, enggak ketemu ini nanti. Nanti suatu saat ada, enggak tahu ini, sesudah kita atau pas kita ini keluar, kan enggak tahu kan. Yang jelas ini adalah setelah Imam Mahdi. Ya kan, urutannya seperti itu, setelah Imam Mahdi. Baik. Kembali kepada hadis ini, terus ini disampaikan di hadis ini, doalah ini setelah tahiyat akhir, ya kan, tasyahud ini. Ketika seorang dari kalian membaca tasyahud, maka hendaklah memohon perlindungan dari 4 perkara ini. Nah, aman itu sudah seperti itu kan? Ya.
usahakan tetap meminta hal seperti ini. Baik, walaupun tidak hanya ini, banyak nanti ya yang bisa kita minta, yang kita bisa doakan di setelah tasyahud akhir. Baik, ada yang disampaikan? Tambahan di sini? Nah, waktu tamat itu luar biasa saat ada kisahnya apa? Kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Itu yang ketika Sakaratul Maut itu bahkan kalau salah saya mau koreksi ya kalau salah. Kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal ketika Sakaratul Maut, fitnahnya itu sampai iblis datang untuk menyampaikan biar ujub Imam bin Hanbal ujub di akhir hayatnya itu selamat Imam Ahmad bin Hanbal, kamu sudah sukses, sudah berhasil Sakaratul Mautnya. Saya lupa siapa nih Ahmad atau apa? Ingat saya. Terus ternyata dia diselamatkan Allah dari fitnahnya iblis. Bahkan iblis turun tangan langsung untuk mencelakakan Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak salah yang disampaikan itu Anda terbebas dari syariat ini. Syariat sekarang tingkatannya sudah terlalu tinggi. Terbebas dari syariat Islam. Jadi kalau masalah saya pernah dengar itu kita jangan harus berdoa minta keselamatan Sakaratul Maut, karena Sakaratul Maut itu menentukan kan akhir. Ya betul. Menentukan akhir kehidupan. Benar. Akhir, ya. Jadi, benar. Ada beberapa orang soleh yang ahli ibadah tapi tidak ahli ilmu yang mungkin ya, karena hanya ahli ibadah, dia di akhir hayatnya terpeleset, mungkin di akhir hayatnya mengucapkan kalimat kesyirikan, kesombongan ataupun ria. Yang dulu pernah kita bahas tentang hadis tampaknya kurang sejengkal masuk surga, tapi ya benar. Kisah-kisah seperti itu yang kita perlu hati-hati. Ada contohnya Pak Manto? Ulama yang terus-terusan ibadah tapi akhirnya masuk neraka? Ada? Apa? Siapa? Siapa? Iya, siapa? Apa itu? Siapa? Bal'am tuh. Ingat Bal'am? Dari Nabi Musa itu. Bal'am bin Bauroh itu. Ingat Pak Manto? Gitu ya. Itu adalah sepanjang hidupnya ibadah, ya kan? Akhir-akhirnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Boleh dibaca? Hadis 237. An Abi Bakrin Siddiqin radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah aku doa untuk dibaca dalam salatku. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muttafaqun alaih. Hafal mantap. Ayo, kita sudah nemu dua doa ini yang dibaca setelah tasyahud akhir. Allahumma a'inni alaih. Ini apa ini? Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman katsira. Bagus artinya ini. Ya kan? Termasuk bagus. Saya ini kan zulman katsira ini. Ya kan, dzaliman besar ini ya kan. Ya, ada dua dan luar biasa ini kalau kita pahami
arti dari doa-doa ini memang luar biasa ya. Jadi kedoliman, kalau menurut ini kedoliman terbesar ya memang kedoliman pada diri sendiri. Ya, sedikit-sedikit hak tubuh. Nah ini tubuh itu juga harus diperhatikan, ya kan? Misalkan pernah nggak dialog dengan tubuh? Ketika kita kan kita meyakini nanti tubuh itu akan berbicara, kan? Pernah nggak dialog misalkan, wahai tubuh, anggota tubuh, bantu saya, ya kan? Untuk seperti ini. Ada terima kasih sudah bekerja sama dalam ketaatan, ya kan? Wallahu alam seperti itu kan? Agar kurus ya Pak Manta ya. Ya ini ya. Baik, seperti itu. Coba dihafalkan nanti, insya Allah semuanya sudah hafal doa ini, tinggal menerapkan. Kebetulan sekarang kan terawih toh, jadi kesempatan untuk membaca kan lebih banyak, ya. Jadi lebih mudah menghafalkan. Baik, ada yang sampaikan di sini? Hah? Setelah tasyahud akhir, sebelum salam, ini 1, 2. Setelah innaka hamidum majid, ini mungkin nanti ketemu lagi di belakang, ada yang Allahumma inni ala dzikri. Loh di sini kan panjang. Di sini panjang nggak? Panjang kan? 2 hari ini panjang. Sampai baca doa ini kan? Kan itu dia. Oh, ini sempat. Oh, ini sempat. Kalau di musola sana apa tasyahud awal pun nggak cukup. Ya ini ya. Hafalkan Pak Manto, ya. Baik. Ada yang disampaikan lagi setelah tasyahud akhir. Ini, tapi mau dibaca sujud bebas. Nah, ini namanya doa ini. Ya kan, bebas. Doa mau dibaca kapan saja. Baik, ada tambahan Andika? Tidak ada. Lanjut. Hadis 238. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an simali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salam ke sebelah kanan dan kiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan berkahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Kalau menurut hadis ini dua-duanya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lengkap. Kalau menurut hadis ini, ya. Baik, ada tambahan. Memang ada nanti yang kanan lengkap, yang ke kiri tidak lengkap, ya kan? Baik. Ini teknis, ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan bacaan di kita, sampaikan. Ya kan? Kita diskusikan. Mungkin ada yang sudah pernah belajar, ya kan? Seperti itu. Ini Pak Manto pernah belajar lain, salam satu kanan tok terus pergi. Udah. Dua-duanya lengkap kan? Nah, Pak Manto pakai yang mana? Loh, sebelumnya dasarnya apa berarti? Kan saya terjemahkan itu. Oh iya. Sampai itu istilah kita. Orang kan tidak pakai assalamualaikum warahmatullahi. Salam kalian. Iya, itu. Sebelumnya ada itu. Tadi, Dokter Ana gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 versi. Iya Pak. Nah artinya kalau Dokter Anang ada salah dikritik nggak apa-apa. Ini benar. Satu ini sampai Oh iya. satu lagi ya.
Oh ya, ya. Baik ya. Jadi Pak Manto melakukan dulu baru ketemu hadisnya ini sekarang. Iya. Makanya dulu-dulu ikut apa? Ini tapi Baik, itulah menariknya kita ya. Kita menjalankan dulu baru tahu dalilnya ya Pak Manto. Baik, ini dalilnya. Oh, ternyata ada dalil yang seperti ini. Seperti yang doa tadi. Di sini doa ini sebenarnya ada tambahan di sini. Bahwa Rasulullah berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, janganlah kamu selesai sholat wajib dengan meninggalkan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tambahan 3 ini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukur dan perbuatan baik. Nah ini kan juga menarik kan? Iya kan? Nah, ini gradasi juga toh. Orang nggak mungkin menjalankan perbuatan baik kalau tidak pandai bersyukur. Orang tidak mungkin bersyukur karena tidak tahu caranya bersyukur. Di sini zikir kan misalkan kita ada masalah, perintahkan kalau kita ada masalah, perintahkan yang baik, zikir dan sholat. Sholat oke untuk menenangkan diri. Zikirnya itu apa? Mengingat Allah dengan cara seperti apa? Istighfar saja. Nah, kan sudah ada 2 toh. Kalau ada masalah, zikir dan sholat itu solusinya. Sholat oke sholat, seperti itu sholat, ya kan? Banyak ibadah batinnya. Kalau zikirnya, masa hanya seperti itu? Kalau saya memahami zikir ini, kan di dalam Al-Quran kan ada wa'id kan, wa'idha seperti itu. Isinya apa Pak Manto? Setelah id atau idha isinya apa? Kisah, ya kan? Kisah yang di dalam kisah itu ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita saat ini, bener kan? Kisah itu kan bukan dongeng, dongeng kan tidak bisa diambil pelajaran. Kalau ini kan kisah, ambil pelajaran. Lah, zikir dan sholat, zikir itu coba cari di dalam Al-Quran solusinya itu apa? Ya kan? Tidak hanya solusi doa lisan ya, tidak hanya itu, tidak hanya zikir-zikir yang seperti pada umumnya, tidak cari solusinya itu apa. Gitu. Nah itu ya. Nanti coba, saya sudah mengumpulkan yang kemarin, ya ayyuhalladzina amanu, ada 89. Ini isinya ini sedang saya ulik mana kelompok perintah, mana kelompok larangan. Insya Allah pekan depan selesai. Terus disambungkan dengan kul. Kul ini ada 220 sekian. Kul. Kira-kira korelasinya apa? Ini dan ini korelasinya apa? Hah? Ini apa isinya? Kul ini apa? Enggak, isinya kul ini apa? Kemarin kita sering diskusikan di sini. Bukan perintah. Ah, materi dakwah. Bener kan? Iya dong, kul kan isinya materi dakwah. Gampang trik kul itu kan isinya materi dakwah, ya kan? Korelasinya saya mencoba ketika ada perintah di sini atau ketika ada larangan di sini, kita bermasalah dalam menjalankannya. Masuk materi dakwahnya. Iya kan? Masuk materi dakwahnya. Kita misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya kan? Perintah wajib sholat. Kita futur
kita sedang bermasalah hatinya, cari di sini materi dakwah apa yang paling cocok untuk kita saat itu. Dan ini sudah ketemu 220 sekian, tapi belum saya korelasikan ke sini. Dan terakhir nantinya, kalau sudah ketemu ini kan materi dakwah. Teknisnya seperti apa? Teknisnya masuk, ingatlah ini. Apa yang harus saya lakukan ketika sudah ada materi, sudah ada perintah, ada larangan, ada materi dakwah, melakukan seperti apa? Cari di sini. Iya. Coba nanti ini dicari. Coba dicari ini. Jadi ini berawal dari sini. 89. Ya, di 89. Terus kalau kita ada masalah tentang dua ini, tanya di sini, ya kan? Apa yang menjadi penyemangat kita? Ya kan? Kemudian cari teknisnya seperti ini. Dulu-dulu pasti ada ini kan? Dulu-dulu pasti ada ini. Pasti ada perintah, kemudian ini. Perintah ada ini, larangan ada ini, ya kan? Terus ini gimana? Ya. Baik, ini yang jadi pokok bahasan nanti, ya. Jadi sebuah cerita yang panjang nantinya. Baik. Nah ini. Berzikir ini mengingat Allah kan? Mengingat Allah. Mengingat Allah itu seperti apa? Selama ini kita pahami kan hanya lisan saja. Ya kan? Padahal di sini kalau dikorelasikan dengan Al-Qur'an di sini wa'id ini. Ini banyak isinya teknis-teknis bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana nabi terdahulu menghadapi kaumnya. Solusinya seperti apa? Ya kan? Seperti itu. Ini. Jadi orang yang sudah berzikir mengingat ini akan mudah bersyukur. Gitu? Mengingat Allah. Apa ya? Mengingat kebesaran Allah misalkan ya. Kalau tidak mengingat kebesaran Allah atau kesalahan lah, kita melakukan salah. Kemudian kita mengingat bahwa oh ternyata ini adalah larangan yang saya kerjakan. Ya kan? Ternyata ininya seperti ini, materi dakwahnya seperti ini. Oh ternyata saya salah. Salah, tahu salah, itu adalah bagian dari mengingat Allah kan. Kalau sudah salah, terus ngapain? Bentuk syukur dari salah itu apa? Istighfar, bertobat, memperbaiki diri, ya kan? Nah terus akhirnya bisa memperbaiki diri dan menjadi perbuatan baik. Ini hubungannya. Nah kalau ini kembali nih, ini datanya, data-datanya, maksudnya data-datanya apa? Hah? Bukan, datanya, data untuk mengingat ini tidak ada. Nah itu kan kita tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar ini, mungkin tidak akan mengingat Allah. Ya. Nah ini ya, kalau datanya tidak ada, data untuk ini tidak ada. Al-Quran dan Sunnah ya tadi, ya kita tidak mungkin mengingat Allah. Ini kan? Itu salah satunya. Salah satunya. Iya. Makanya jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis ini memang tidak main-main, memang harus seperti ini. Kita carinya itu di sini kan seperti antara ini.
Jadi ya memang zikir dan apa yang seperti kita tasbih, tahmid itu benar memang. Ya benar memang seperti itu. Tapi kembali kepada Al-Qur'an ya, semuanya ada masalah. Ini kan ketika kita menghadapi di luar, masalah kembalikan ke sini, apa solusinya di sini? Nah, ini zikir itu proses mencarinya di sini tuh zikir. Mengingat Allah. Tuh. Baik. Ada yang sampaikan di sini? Zikir kan zikir lisan, Ah, zikir pikiran. ah. Misalnya saya katakanlah adonan terakhir ada pembeli. Terus sebenarnya takarannya di bawah normal ya. Cuman saya bilang masih ada satu. Cukup ya, kayaknya cukup. Tapi ya sebenarnya enggak sesuai Tepat. takaran. Enggak 100%, 85%. Saya bilangnya ada ya, saat itu saya ingatnya ke Allah tuh berarti agak lepas dikit karena untuk Ini ya. Ya ini makanya kan gampang aja. Tadi ketika ada masalah, perintahnya ke kita berzikir dan sholat. Zikir dan sholat adalah solusi dari masalah. Coba terjemahkan itu. Ya kan? Sabar dan sholat. Ya kan? Terus ada masalah, zikir juga. Mengingat, kata-kata mengingatnya di sini. Ini kan zikirnya itu loh. Seperti ini. Apa? Zikirnya ini apa? Apakah hanya zikir seperti itu? Kan kita banyak memahaminya ya hanya zikir seperti itu saja. Padahal di dalam Al-Quran itu silahkan cari sebanyak-banyaknya. Makanya, Berzikirlah kamu kepada Allah ketika kamu duduk, berdiri dan berdiri. Dari kalau kita mau telah itu sebenarnya di setiap aktivitas kita itu kita dianjurkan untuk berzikir. Kembali ke sini lagi. Lah kan permasalahan kita kan sekarang datanya tidak ada. Kita sering ngomong dalikal kita bularoi babi, tapi apa yang mau yang tidak diragukan itu apanya? Kan nggak ngerti. Kosong. Jadi akhirnya apa? Ya akhirnya tradisi, ikut-ikutan. Itu ya. Coba gali Al-Quran. Terus gali terus. Kemarin ini sudah saya serahkan tugas ini ke ibu-ibu. Ibu-ibu ketemu 87. Tanya, kurang 2 ayat. Di mana 2 ayatnya? Oh iya Bu, yang 88 ini ada di tengah. Ya ayyuhalladzina amanunya. 80 yang ke-89 di akhir. Kalau sisanya itu di depan. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Yang 87 ini di depan. Yang 2 ayat di tengah dan di akhir. Nanti ketemu ini. Ya Andika ya. Coba bantu cari Andika. Kul ini atau ini. Isinya ini apa saja ini? Idza ini. Nanti digabungkan. Ini biar dokter Anang yang bahas. Ini ya. Bahas ini. Ya kan sederhana kan. Ketika ada, ini kan perintah dan larangan tuh. Ada perintah dan larangan, kalau kita ada masalah gimana? Nah, cari di sini ya. Yes, inilah sederhananya seperti ini. Makanya kan menarik ketika di masa-masa kejayaan Islam tahun 800 sampai tahun 1100 sampai 1200 atau sampai 1400 ulama-ulama dunia itu dapat inspirasi itu dari Al-Qur'an. Sekarang misalkan ya. Ini yang Dokter Ana yang lebih paham. Ketika kita membuat publikasi tulisan ilmiah, dipublikasikan di internasional, bahkan sampai daftar pustakanya loh diperhatikan. Kenapa kok sampai seperti itu? Itu mengadopsi Islam. Ketika di artikel ini ngomong A, dasarnya dia apa? Kalau dasarnya dia tidak benar, kualitasnya jadi dhaif.
Ya kan, seperti itu kan. Oh dasarnya kok seperti ini, turun gradasinya. Turun kualitas tulisan ini. Sama, itu metode seperti itu yang menentukan orang Islam. Dapatnya dari mana? Dari Quran dan hadis. Luar biasa kok. Kan itu luar biasa Islam ini. Nah kita ini sekarang, ya seperti itu, ya kan? Seperti itu ya. Baik, ada yang disampaikan, ya. Terus kita lanjutkan di sini. Salam tadi sudah selesai. Baik. Bacaan salam ya seperti itu ya, tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Ada tambahan terkait dengan salam? Pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang meniadakan pelanggengan tambahan wabarakatuh. Gimana? Pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang meniadakan pelanggengan tambahan wabarakatuh karena keberadaannya yang tidak terdapat dalam sejumlah hadis lainnya dalam pembahasan salam. Yang salam keberapa? Ini nggak disebutkan salam keberapa. Tidak disebutkan salam keberapa. Itu ada tambahan lagi Pak Manto, iya kan? Nggak apa-apa, itu diambil untuk kita, iya kan? Sehingga ketika kita melihat ada seseorang yang menjalankan seperti itu, oh dia pakai hadis yang ini, ya kan ya? Seperti itu. Jadi ketika Pak Manto berjamaah tadi kan dokteran, oh dokter Anam pakai hadis yang ini, Pak Manto ya. Lainnya pakai hadis ini ya, Pak Manto apa semua lah. Ada. Ini ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Tambah lagi. Ketahuilah bahwa kebanyakan teks hadis Abu Daud tidak ada penambahan wabarakatuh pada salam yang kedua. Oh, salam yang kedua Pak Manto. Berarti salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Seperti tanpa wabarakatuh kan? Yang kedua. Yang kedua, seperti itu. Ya inilah. Iya, ya kan? Pak tanya dalilnya mana? Dalilnya mana tanya? Ya itu ya. Itulah gunanya belajar Pak Manto ya. Saya tahu oh, ternyata belajar tuh ternyata pakai ini. Kita jadi luas, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 239 Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salati maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada setiap selesai sholat fardu selalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada orang yang kuasa menolak terhadap apa yang Engkau berikan, dan tidak ada orang yang kuasa memberi terhadap apa yang Engkau cegah, dan tiada yang bermanfaat segala keagungan, karena keagungan itu hanyalah dari Engkau. Muttafaqun alaih. Duh, ada lagi Pak Manto. Pak Manto baca apa setelah sholat? Hah? Iya. Astagfirullah ini kan. Oh iya, sebelum kembali ke salam. Nolehnya itu sebatas mana Pak Manto? Sampai pipi lurus. Wah, iya kan. Kanan kiri juga? Iya. Ya, dua-duanya seperti itu ya. Baik. Terus ini adalah salah satu panduan ketika selesai sholat.
ada doa yang seperti ini. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allahumma la mani alima itu wa la muti alima ma wa la fa'udhu jati bika jatuh. Nanti apa kan Pak Anto? Foto. Ini tata cara salam. Nggih. Ini hadis yang pertama dari Abu Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya salam ke kanan dan ke kirinya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, hingga terlihat putihnya pipi beliau. Nah, itu. Ya itu benar mantap kan tadi lihat pipinya kan? Gitu ya. Terus yang bacaan salam itu ada beberapa versi. Iya memang banyak versi memang. Hadis Nasai, hadis riwayat Nasai, Rasulullah SAW ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kemudian ada yang lengkap, yang pertama itu Assalamualaikum sebagaimana hadis Aisyah. Terus yang kedua tadi Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum ke kiri. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Wasi' bin Hibban yang berkata, aku berkata kepada Ibnu Umar, kabarkan kepadaku bagaimana cara sholat Rasulullah SAW. Maka Ibnu Umar menceritakan tentang takbir, lalu beliau menceritakan tentang salam. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum ke kiri. Hadis riwayat An-Nasai. Banyak nanti ada ya. versi lain lagi. Banyak bang. Baik. Terkait dengan doa yang tadi, coba dibaca doanya. Ya. Jadi setelah urutan yang sudah biasa kita baca doa ini. Hafal Pak Manto? Belum Pak? Tahu doa ini? Pernah dengar? Belum pernah dengar. Hah? Allahumma yang itu walau mutili mana Iya, maksudnya di sebelum buku kan. Oh iya ada. Jadi buku kecil zikir pagi petang itu sebelumnya itu bacaan setelah sholat, zikir pagi terus zikir petang. Ada. Nah di situ ada itu. Ini apa ya? Hah? Nah itu baca itu ya. Ada itu. Baik. Ya ini salah satu yang dibaca, ya kan? Coba baca, hafalkan ini ya. Ya kan mumpung puasa, mungkin Allah memberikan kemampuan otak kita jadi encer. Ya, ya kan? Seperti itu ya. Ya, iya. Itu. Ya itu ya. Baik. Berkurang Pak Mata. Gimana? Yang ini masih keliaran tapi ya. Baik, monggo lanjut. Hadis 240. An Sa'din ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna dubara sholati Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai sholat selalu memohon perlindungan dengan doa-doa. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min urada ila
ardhalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan. Aku berlindung kepadamu dari Nakut. An uradda ila kepadamu dari kepikunan. ikunan. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Oh, Hadis ini. riwayat Bukhari. Oh, ini Pak Wanto? Pikun. Ini bagus ini kemarin saya sampaikan kan, Allahumma ini a'udzubika minal bukhli. Wah, itu harus penekanan itu, bakhil ya Wanto ya. Wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Ya, inilah yang harus kita doakan ini pada diri kita, ya kan, karena kita masih panjang ke depannya. Berlindung dari kepikunan di hari tua, ya kan. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wal adzabil qabr. Oh, udah ada dunianya. Oh, di sini ada ini. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Oh, hafalan saya yang terakhir ini wa a'udzubika min fitnatid dunya wal adzabil qabr. Baik, baca Pak Manto. Iya. Kalau enggak bisa baca Arabnya apa? Baca bahasa Indonesianya. Ya, enggak apa-apa, selesai sholat aja loh. Karena selesai sholat kan? Itu seperti itu ya. Bebas. 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 Nanti ada terakhir nanti kita rangkum ya. Bacaan selesai sholat gimana urutannya. Ya, kita rangkum. Pak Wanta nanti cari dasarnya ya. Ya, Pak ya. Baik itu ya. Itu doa sudah ketemu berapa? 3 doa ini gitu. Sudah 3. Nah, makanya itu foto di share ya kan, doa seperti itu. Baik. Baik. Nanti tempel depan situ. Biar teranang kalau selesai sholat baca ini. Baik ya, itu ya. Lanjut. An Sauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idang sarafa min salatihi istighfara Allahumma salasa wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai sholatnya beristighfar, memohon ampun kepada Allah 3 kali dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah keselamatan dan darimu jugalah segala keselamatan. Maha berkah engkau wahai zat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini agak detail lagi. Hadis yang ini agak detail lagi. Jika Nabi SAW menyelesaikan sholatnya, maka beliau mohon pengampunan kepada Allah sebanyak 3 kali. Istighfar 3 kali. Ini kan istighfar 3 kali, baru kemudian dilanjutkan baca ini. Oh, berarti mungkin kalau dilihat dari hadis ini, setelah salam baca istighfar ini 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, seperti ini. Wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Seperti itu ya. Baru kemudian baca yang lain-lainnya. Ya kan? Sudah difoto? Harus difoto Pak Matal. Bawa aja pulang, enggak apa-apa. Loh, enggak, supaya tahu istrinya kan. Duh, buku apa lagi nih? Nah, ikut baca. Baik, sampai sini mungkin ada yang tanyakan. Ya, urutannya bebas ya, tapi yang hadis terakhir ini yang ada urutannya pas, lebih umum, lebih umum.
lebih umum ini, kemudian Allahumma antas salam minkas salam itu kemudian masuk ke doa-doa lainnya ya. Baik. Libur Pak Manto. Kerja bos. Masuk cuma oh masih belum. Hah? Apa wajar apa? Dan aku boleh kabel. Baik, kita lanjutkan Teguh Ranang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man sabahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallahi salasan wa salasin wa kabbarallahu salasan wa salasin fatilka tis'un wa tis'un wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufira lahu khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pada tiap-tiap usai salat bertasbih membaca subhanallah sebanyak 33 kali, bertahmid membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan bertakbir membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali, maka jumlahnya 99 kali, lalu menyempurnakannya menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka diampunilah kesalahan-kesalahannya, walaupun kesalahannya seperti buih air laut. Ya itu ya. Hadis riwayat Muslim. Baik, luar biasa Pak Manto ya. Pak Manto lengkap ini. Hah? Sampai la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai itu? Enggak. Sampai ini toh. Tanggung, nanti separuh buih nanti dapatnya, ya kan? Lengkapi ini Pak Manto ya. Tambahan pendek aja loh. Ya, seperti itu ya. Baik, di sini yang saya yakin insyaallah sudah kita lakukan ini ya. Sudah umum kita lakukan. Terus ada tambahan mungkin di sini. Hah? 10 apanya? Jadi 10. Oh, la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu setelah ketika maghrib sama subuh. Subuh itu 10. Untuk yang takbir, tahmid dan tahlil itu ada yang 10. Oh, 10 tidak 33. Enggak 33. Oh iya, itu ada itu Pak Manto ya. Sebanyak itu. Ya, di sana ada yang 10. Ada yang 34 bahkan. Tidak 33, 34. Ya. Baik. Nah, sekarang Oh, yang 34 itu hanya satu tapi. satu toh. Satu toh. Jadi kalau takbir, tahmid, Tahlil 33, tahlilnya 34. Nah, satu toh itu toh. Jadi cangkep 100. Nah, gimana Pak Dana? Perintahnya dihitung, contohnya dihitung. Pakai ini. Wah, ini sama dengan Pak Manto berarti Pak Chandra ini, muridnya ini. Lah ini nih jelas. Pak Manto jelas. Ya. Lah. Masalahnya Pak Chandra bukan itu. Lupa. Ketika jari ini terus loncat ke sini gitu loh. Wah, ini loh. Kan ini sama dengan Pak Manto kan. Ya itu 7 kali 4. Ya kan seperti itu. Iya itu. Sebetulnya nggak susah. Itu ya nggak mau.
saya lihat di hadisnya itu tangan gini. Ya kan? Gambar tangan dia gini. Garis tekuk. Itu mungkin ya Rasulullah itu tahu umatnya sekarang itu banyak yang ngantuan, banyak yang lupa ya kan. Wis pakai ini enggak usah mikir, udah ketemu sendiri ya kan, seperti itu. Ya ini harus dihitung kalau bisa. Ya, bukan harus ya, contohnya dihitung, ya kan. Terus masalahnya ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membaca ini tapi tidak dengan duduk? Jadi pertanyaannya kita selesai sholat, sudah karena kita aktivitas lainnya, ya kita berdiri, kita selesai sudah selesai sambil baca ini, Sambil jalan. sambil jalan. Nah, Dikir sambil tidak jalan. apa-apa. Karena ceritanya kan tadi itu. Berzikirlah jangan kepada Allah ketika dalam berdiri, duduk. Tidak masalah. Kalau saya ikut pendapat yang itu tidak masalah. Kalau memang longgar, waktu longgar silakan duduk. Kalau kita Setelah salam langsung bangun dikir. iya, banyak istighfar itu loh. Istighfar itu ya karena itu tuh loh, kita mungkin suatu waktu akan ada keterbatasan waktu untuk itu. Solusinya apa? Pakai solusi yang ini. Enggak istighfar, salam, apa yang atas itu tadi istighfar 3 kali sudah. Lanjutkan dengan aktivitas doa pun jalan tidak masalah. Gitu, ya, seperti itu. Baik. Ya Bang ya. Nah, ya kan. Nanti diajari Pak Chandra ini bagaimana caranya nggak ngantuk. Tapi orang sing banter Pak. Sing apa sih ya? Baru ngadeg, wiritan, apa sih salaman. Saya jatuh tinggi. Ada wis. Iya. Saya mau sakit kiai bos. Iki. Sakit kilo. Baik, satu lagi ini mungkin masih ada keterkaitan. Monggo, Dokter Anak. Nggak konsisten ini. Ngatur. Kalau pirang kan. Baik, lanjut Dokter Anak. Dulu ada Gimana? ada pernah dengar hadisnya ketika Rasul meninggal itu kan ada para sahabat yang duduk duduk membentuk Kelompok. berkumpul melingkar itu jelas mereka berzikir dengan batu-batu. Kemudian siapa Abu Hurairah atau siapa itu saya lupa sahabatnya yang menemui mereka Melarang. mungkin hadisnya Ustaz, kalau ingat Rasulullah baru saja meninggalkan kita, terus para sahabat masih Berkumpul. berkeliaran, makanya masih di muka bumi. Kalian sudah membuat hal-hal Yang baru. ya. Itu nanti detail Iya. alamat Ya itu, hadisnya. teksnya seperti itu. Termasuk yang perlu kita hati-hati itu zikir dengan ini Batu dengan tasbih. Ya, nah itu. Nah. Yang dipermasalahkan di situ adalah ketika berzikir bersama dan dipimpin oleh satu orang. Nah, kan di hadis itu disebutkan bahwa mereka berbentuk lingkaran. Halakoh itu. Ya kan? Berbentuk lingkaran dan dipimpin oleh satu orang di tengahnya, dengan menghitung menggunakan Batu. kerikil. Nah, yang dipermasalahkan di situ adalah memimpin zikir. Zikir yang dipimpin oleh yang dipandu oleh satu orang. Itu yang bermasalah. Sedangkan untuk kerikil itu masih, makanya di Allah alam ya, di Saudi, di Arab dan di Madinah masih ada beberapa orang yang menggunakan tasbih, itu diperbolehkan. Karena memang qadarullah Islam ini mudah. Ketika kita lupa mungkin dengan jari, ya satu-satunya itu dengan tasbih. Bukan dianalogikan tasbih itu sebagai kerikil, tidak. Bukan anak membela yang ini ya, tapi ini jumhur ulama masih membolehkan. Ya seperti itu ya. Jadi ada yang mendapat seperti ini, ada yang mendapat seperti ini. Pak Manta pakai ini. Ini kan juga bukan kerikil tuh Pak Manta. Kan? Tapi alat bantu ya. Nah, ya. Menurut Dokter Ana enggak boleh, menurut itu boleh kan. bertanya. Ya, enggak apa-apa. Makanya itu. Lupa ingat
penjelasan hadisnya itu Ah, kan ah. yang ada kisahnya itu. Benar. Kita perlu hati-hati dalam berzikir Mm-mm. sesuai mana yang paling sesuai dengan sunnah. Mm-mm, ya. Misalkan ada penjelasan Abu Aska tadi Seperti itu. Jumhur ulama seperti itu ya. Alhamdulillah. Ya, ya itu ya Pak Manto ya. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Hadis 243 ini an Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz la tada'anna dzubura kulli salatin an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, aku akan berwasiat kepadamu Mu'adz, janganlah kau tinggalkan setiap selesai sholat bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ini Allahumma inni a'udzubika wa syukrika wa husnil ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa baik dalam mengabdi kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dengan sanad yang kuat. Nah ini ya, baca lagi nih Pak Manto ya. Ya. Nah doa-doa yang banyak ini kalau bisa kita hafalkan. Baca satu sholat. Tuh. Lanjut. Iya. Di sini dikatakan setelah selesai dari sholat. Ya kan? Padahal di situ yang disebutkan la tada'an dubura. Ya kan? Kalau dubura dubura kulla salat, berarti dubur dalam sholat kan gitu. Dubur sholat Dubura itu kulli. yang mana? Setiap kali selesai sholat. Apakah yang dimaksud setelah salam atau sebelum salam? Nah, di sini disebutkan di selesai sholat. Kalau selesai sholat berarti kan sudah salam. Karena sholat itu berakhir dari salam. Ada mayoritas setelah salam dan kelompok ada tetap di sini ya. Ada dua mesti seperti itu. Ada yang menganggap setelah sholat, ada yang menganggap sebelum sholat. Ada dua di sini memang. Di sini menjelaskan ada dua-dua, mayoritas, hanya saja di sini disebutkan mayoritas ulama setelah salam. Tapi ada kelompok yang lainnya menganggap sebelum salam. Ya. Tapi intinya kan doa ini ya, silakan saja dibaca. Allahumma a'inni ala dzikrika, ini kan, wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, satu lagi, ini ada yang menarik ini, monggo. Hadis 244 An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulin jannati illal maut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, niscaya tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis riwayat Nasai dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Nah, loh ya kan? Enggak. Gimana? Sudah dilaksanakan setiap kali sholat? Iya. Nah, setiap selesai sholat? Sudah kan? Tapi manfaatnya baru ketemu sekarang. Nah, ini kan. Ya, itu jadi semangat. Kalau sudah seperti ini, jangan dipakai sendiri ilmunya. Bagi, iya. Ini foto. Bikin status. Iya, teman-teman ya. Baik, ini adalah fadilah atau keutamaan kita kalau kita membaca sesuatu. Kalau seperti ini kan kita semakin semangat. Oh ternyata ada manfaatnya kita baca seperti ini. Coba luar biasa seperti tadi. Membaca 33 kali, ya kan? 3 kali dengan kemudian ditutup dengan
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dosa kita diampuni. Dosa yang seperti apa? Kemungkinan dosa-dosa yang kecil kita. Kalau dosa-dosa yang besar kita hanya lewat taubatan nasuha, ya kan? Seperti itu. Seperti ini juga, ya kan? Dosa besar. Hmm. Tobat nasuha. Terus? Apa gini terus gak tobat nasuha, Bos? Ya, harapannya kan seperti itu. Ya. Kalau kita harapannya ya semua dosa kita besar kecil, ya kan? Seperti itu ya. Terus ada apa dosa kita yang seperti itu dihapuskan. Sekarang bahkan ketika kita membaca ayat kursi, makanya ketika kita baca ayat kursi jangan buru-buru. Benar-benar nikmati ayat kursi, pahami artinya. Dan memang artinya itu memang luar biasa. Tauhid sekali itu. Ya kan? Tauhid sekali. Memang Allah itu mengidentifikasi, menginformasikan kepada kita, ini loh saya. Allah itu seperti itu, dan kita harus yakin terhadap apa yang sudah diinformasikan oleh Allah. Seperti itu ya. Nah, fadilahnya kan keutamanya, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Mati itu masuk surga. Iya, mana ya? Nah, itu ya. Baik, sampai sini setelah banyak hadis yang kita pelajari pagi ini, kembali lagi kita sudah tahu ini ilmunya, ya kan? Kita tinggal usahakan hafalkan, ya kan? Tulis Pak Manto setelah sholat baca, nggak apa-apa. 1 bulan dibaca terus. Ya ini kembali lagi, ada enggak? Ini ya kembali lagi keterbatasan kita belajar, kembali belajar. Apakah ada bedanya sholat sunnah dan sholat wajib? Sini. Tadi di depan ada keterangannya, ada sholat wajib ya. Ya kan? Tapi di belakang-belakang ada doa-doanya, ini tidak ada keterangannya sholat wajib atau sholat sunnah kan? Nah itu. Hah? Ini tidak ada keterangannya, tapi yang di depan tadi ada keterangannya sholat wajib. Tapi yang belakang ini tidak ada. Kan sayang. Ketika sholat tarawih, ya kan? Baca ayat kursi. Lumayan. Ada sholat fardunya. Oh ya, ini ada keterangannya soal waktu. Yang lain-lain kan tidak ada. Itu baca, ya kan sayang. Waktu sholat sunnah kita kan, salam sholat sunnah kita kan lebih banyak daripada salamnya sholat fardu kan. Sholat fardu kan ya berapa kali aja. Kalau sholat sunnah kan manfaatkan celah-celah pahala ini kan, seperti itu. Daripada salaman gini ya Pak Manto. Misalnya sholat raweh salam, sampai 2 rakaat salam gini, salam kanan kiri gitu Pak Manto ya. Baik, alhamdulillah. Ada yang disampaikan mungkin? Ya. Hah? Apa-apa? Doa, zikir. Hah? Apa? Zikir antara sholat sunnah dan sholat fardu itu berbeda. Menurut saya Utsaimin bin Utsaimin. Bukan. Albani. Bukan yang baru ya sekarang. Yang ulama Syekh Fauzan sekarang ini. Baru-baru ini. Menurut Syekh Fauzan itu beliau mengatakan bahwa sholat fardu dan sholat sunnah itu berbeda. Jadi setelah sholat sunnah itu tidak mesti istighfar yang disebutkan. Nah, karena beberapa contoh kayak di sholat witir itu yang disebutkan adalah doa Allahumma antas salam. Subhanal Malikil Qudus. Subhanal Malikil Qudus. Nah itu. Di beberapa salat witir, salat rawatib yang lain itu disebutkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Iya, Manto ya. Setelah witir gitu. Subhanal Malikil Qudus. Iya. Ya, itu sampai lengkap itu, ya kan? Baik, ya itu memang lebih detail lagi kita meningkat lagi, ya kan? Tahunya kita masih seperti ini, belajar lagi kita meningkat lagi. Oh ada perbedaan, ya kan? Meningkat lagi itulah gunanya belajar. Semakin meningkat, semakin meningkat. Ada tambahan lagi mungkin? Cukup ya. Alhamdulillah sudah hari ketiga nih.
ada hari ketiga, Pak Wanto hari keempat ya sudah. Ya, berapapun harinya. Nah nanti Lailatul Qadarnya gimana Pak Manto? Hah? Nah, iya. Hari ketiga posisi. Oh, terus nanti sama ngomong sama Pak Agus. Pak Agus hari keempat. Saya mengikuti pemerintah saja. Ya. Ganjil gimana ganjilnya Pak Manto ya? Lah ya, ganjilnya gimana? Pak Manto genep, Pak Agus ganjil. Gitu terus sih, terus ya. Ya, alhamdulillah itulah nikmatnya, ya kan? Jadi bukan sebuah hal yang ya itu kembali pada apa yang kita yakini, kembali pada Al-Quran, ya. Baik, alhamdulillah itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.